Assalamualaikum, halo kembali lagi bersama saya Abdul Gofur. Kali ini kita akan membahas materi konsep teknologi tentang studi kasus penerapan IT Audit. Teknologi informasi dan komunikasi adalah inti dari banyak bisnis. Pentingnya tata kelola TI untuk memastikan dukungan TI terhadap tujuan bisnis. Audit TI sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan efektivitas TI. Tata kelola teknologi informasi adalah tanggung jawab eksekutif dan Dewan Direksi untuk memastikan TI mendukung tujuan strategis. Pentingnya tata kelola TI dikarenakan perubahan peran TI dari efisiensi ke strategi. Proyek TI strategis sering gagal tanpa tata kelola yang baik. Keputusan TI sering ad hoc tanpa perencanaan. TI sebagai pendorong transformasi bisnis, dan pengukuran kesuksesan TI melalui metrik tata kelola TI. Tata kelola dan manajemen TI. Untuk tata kelola TI tujuan utamanya menyelaraskan TI dengan tujuan strategis perusahaan dan memastikan TI memberikan nilai yang optimal kepada organisasi. Sedangkan manajemen TI mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan sumber daya yang diperlukan, kemudian mengimplementasikan solusi TI yang telah direncanakan serta memantau kinerja TI dan mengevaluasi hasil untuk perbaikan berkelanjutan. Integrasinya perpaduan antara tata kelola perusahaan dan manajemen TI, di mana tata kelola TI menyediakan kerangka kerja dan tujuan strategis yang harus dicapai dan manajemen TI menerapkan dan mengelola proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengenalan COVID-5 merupakan framework terbaru dari ISAKA berdasarkan pengalaman penggunaan KOBIT selama 15 tahun yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan tata kelola dan manajemen TI. Tujuannya menciptakan nilai optimal dari TI serta menjaga keseimbangan antara manfaat, risiko, dan sumber daya. Kriteria informasi pada KOBIT 5 yaitu efisiensi penggunaan sumber daya yang optimal, efektivitas kemampuan TI dalam memenuhi kebutuhan, kerahasiaan perlindungan informasi sensitif, integritas akurasi dan konsistensi data, ketersediaan aksesibilitas informasi yang tepat waktu, kepatuhan terhadap peraturan dan standar, dan kehandalan sistem TI. Prinsip dasar KOBIT 5. Yang pertama, meeting stakeholder needs yaitu menciptakan nilai dengan menyeimbangkan manfaat, risiko, dan sumber daya. Yang kedua, converging the enterprise end-to-end yang merupakan integrasi tata kelola TI dengan tata kelola perusahaan. Yang ketiga, applying a single integrate framework yakni menggabungkan berbagai standar TI dalam satu kerangka kerja. Yang keempat, enabling a holistic approach yaitu pendekatan menyeluruh dengan mempertimbangkan semua komponen interaksi. Dan yang kelima, separating governance from management yaitu memisahkan tata kelola dari manajemen dengan struktur dan tujuan yang berbeda. Selanjutnya 5 domain yang ada pada KOBIT 5. Yang pertama EDM, Evaluate, Direct and Monitor, yaitu evaluasi, pengarahan, dan pemantauan tata kelola TI. Yang kedua APO, Align, Plan and Organize yaitu menyelaraskan, merencanakan, dan mengorganisir TI. Yang ketiga BAI, Build, Acquire and Implement untuk membangun, memperoleh, dan mengimplementasikan solusi TI. Selanjutnya ya keempat DSS, Deliver, Service, and Support yang berarti pengiriman, layanan, dan dukungan TI. Dan terakhir yang kelima MEA, Monitor, Evaluate and Assess yaitu pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja TI. Kemudian studi kasus IT Audit. Contoh kasus yang ada pada perusahaan XYZ, di mana implementasi KOBIT 5 di perusahaan tersebut, masalah yang ditemui ketidakselasan antara TI dan tujuan bisnis sehingga proyek TI sering gagal. Jadi solusi yang diterapkan menggunakan KOBIT 5 untuk tata kelola dan manajemen TI. Kemudian mengimplementasikan domain-domain KOBIT 5 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian hasilnya dapat meningkatkan keselarasan TI dengan tujuan bisnis serta mengurangi risiko dan meningkatkan pengukuran kinerja. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah pentingnya tata kelola TI untuk memastikan TI mendukung tujuan bisnis yang strategis dan mengelola risiko. Dalam penerapan COVID-5 yang merupakan framework yang komprehensif dapat membantu perusahaan dalam tata kelola dan manajemen TI, dan pada domain COVID-5 merupakan struktur dasar untuk mengelola TI secara efektif yang berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan, integrasi end-to-end, dan pendekatan menyeluruh. Sekian dari saya Abdul Gofur. Bila ada salah dalam penyampaian materi ini mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.